Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di channel YouTube Himaksi FEUBB dalam program kerja Himaksi yaitu disertasi, diskusi serta tanya jawab tentang akuntansi Vol 6 bersama Biro Kominfo Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Di sini kami akan menjelaskan apa itu disertasi. Disertasi adalah diskusi serta tanya jawab tentang akuntansi yang meliputi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akuntansi. Nah, pada disertasi hari ini kami akan membahas mengenai bagaimana rasanya menjadi anak akuntansi. Baiklah, perkenalkan saya Marcia Puput, mahasiswi jurusan akuntansi angkatan 2022 dan rekan saya Faradita, mahasiswi akuntansi angkatan 2022 mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu dari Biro Akademi dan teman-teman penyelenggara dari Biro Kominfo. Terima kasih saya ucapkan kepada Biro Akademi karena telah menyediakan waktunya untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan kepada kami pada disertasi kali ini. Berkat Tuhan Yang Maha Esa, kami diberikan kesempatan untuk dapat menyelenggara acara ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya akan memberitahu apa saja agenda acara pada hari ini. Yang pertama, perkenalan bintang tamu. Yang kedua, Q&A. Dan yang ketiga, penutupan. Mari kita sambut bintang tamu pada hari ini. Halo kakak, apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum bincang-bincang, lebih baiknya kita kenalan dulu nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk langsung saja kita kenalan. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Kakak Fianto untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fianto Martil. Saya merupakan angkatan 2022. Saya semester 3. Oke. Halo Kak Fian. Nah, untuk selanjutnya Kak Kevin, saya persilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Setiawan. Di sini saya berasal dari jurusan akuntansi UIB dan sekarang saya ada di semester 3 angkatan 2022. Hai. Halo Kak Kevin. Nah, untuk selanjutnya kepada Kak Oce, saya persilakan. Kan saya Oce Sari, saya dari angkatan 2021 dan sekarang saya berada di semester 5. Halo Kak Oce. Dan untuk selanjutnya Kak Sarah, saya persilakan. Hai semuanya, perkenalkan saya Sarah Putri Wahyudi, angkatan 2022 dan sekarang saya menempuh di semester 3. Hai Kak Sarah. Nah, gimana nih Kak Marsha? Bintang tamu kita keren banget kan? Keren banget dong pastinya Kak. Oke, oleh karena itu gak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi Q&A. Kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih untuk ditanyain dalam disertasi kali ini. Kami dari Himaksi hanya mengambil beberapa pertanyaan dan berikas pertanyaan yang sama. Jika teman-teman ada yang kurang puas atau kurang dengan jawaban yang kami berikan, bisa DM saja ke IG Himaksi FEUBB. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak, jurusan akuntansi itu mudah atau enggak sih? Terutama yang melintas jurusan dari SMA. Jadi kalau menurut saya dibilang sulit enggak ya sulit karena sini kami kan dari SMA yang awal belajarnya aja fisika, biologi. Nah itu kan nggak ada kaitannya sama materi kita akuntansi gitu. Jadi tapi itu bukan dijadikan alasan ya untuk kita tidak terus belajar. Di sini kita memang beda metode kita bisa dibilang kalah start aja sama mereka yang SMK. Namun jikalau kita ada niat dan kemauan belajar tuh kita bisa. Bayangkan saja mereka yang 3 tahun belajar itu kan setiap hari dijajali dengan materi akuntansi terus kayak angka gitu, pastilah udah biasa. Kita jangan mau kalah, kita berusaha lah manfaatkan mereka, bukan gimana ya, mereka itu punya ilmu yang banyak, kita bisa dekatilah mereka, kita ajak berteman, kita ambil ilmu dan pengalaman yang mereka punya selama di SMK. Jadi itu juga bisa menjadi tambahan ilmu buat kita. Jadi jangan minder,
jangan merasa kalah, jangan merasa malu karena kita nggak bisa untuk menyesuaikan diri, terutama untuk mata kuliah akuntansi ini sendiri. Mungkin sekian. Biarpun susah, tapi kalau ada kemauan pasti bisa kan Kak? Nah untuk teman-teman sekalian yang di rumah, yang terutama mau linjur ke jurusan akuntansi, jangan takut, coba saja. Pertanyaan kedua, boleh nggak nih Kak ceritain kisah menarik Kakak tentang perjuangan Kakak masuk jurusan akuntansi ini? Aduh, bisa menarik ya nih. Ya dong. Sebenarnya nggak tahu ini menarik atau enggak. Cuman saya kan merupakan gadis 1 tahun dan berasal dari SMK jurusan akuntansi juga. Sementara saya itu mau masuk kuliah jurusan akuntansi yang dimana UTBK-nya ujiannya itu soshum. Berarti basicnya IPS ya kan. Nah, sementara di akuntansi itu sendiri nggak ada pembelajaran tentang IPS sama sekali. Karena kami seperti kata teman saya itu dijidali dengan angka terus menerus gitu. Jadi nggak ada basic IPS sama sekali. Jadi kisah menariknya mungkin hamil 4 pun sebelum UTBK saya baru bilang ibu saya kalau saya mau UTBK. Wah, mepet banget berarti ya Kak? Banget, dan hamil 1 minggu baru bilang bapaknya. Kak, gimana nih? Ada nggak tips Kakak untuk lebih memfokuskan belajar ke akuntansi nih Kak? Untuk masuk akuntansi itu sendiri, Iya. karena persiapan saya mepet banget dan jangan ditiru teman-teman semua. Jadi saya hampir 40 sebelum UTBK tuh nanya dulu tips and trick untuk masuk jurusan akuntansi dan dapat jawabannya kalau mau masuk jurusan akuntansi itu harus memfokuskan di mata pelajaran ekonomi sama pengetahuan kuantitatifnya. Jadi saya lebih fokus belajar di selama 40 hari itu belajar di pelajaran ekonomi gitu. Alhamdulillah ya Kak, ternyata perjuangan Kakak membuahkan hasil. Alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman yang lain jangan mepet-mepet banget kalau mau masuk jurusan akuntansi, persiapkan dengan sejauh mungkin gitu dengan matang. Nah untuk pertanyaan yang ketiga itu, tantangan terbesar Kakak masuk akuntansi itu apa sih Kak? Boleh diceritain? Tantangan bagi saya sebelum masuk jurusan akuntansi dia udah tantangan karena jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Paramadina itu menjadi salah satu jurusan yang favorit. Jadi banyak calon mahasiswa yang juga tertarik masuk jurusan akuntansi. Jadi banyak pesaing. Setelah masuk pun saya menghadapi beberapa tantangan juga. Walaupun dulunya saya SMK akuntansi, pun kan ada beberapa mata kuliah yang asing bagi saya. Jadi ya itu tantangan juga bagi saya. Nah banyak banget ya tantangan yang Kakak alami selama masuk akuntansi ini. Mungkin bisa kasih tahu nggak Kak, gimana cara Kakak menyelesaikan tantangan tersebut? Mungkin kalau dari saya sendiri itu menghadapi tantangan itu dengan cara belajar lebih giat lagi. Terus yang paling penting itu jangan lupa kitanya pada orang yang lebih tahu, lebih pemahamannya lebih banyak kita. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih suka duka Kakak selama berkuliah di jurusan akuntansi? Oke, nah mungkin untuk suka duka berkuliah di jurusan akuntansi itu pasti ada ya, terutama kita dari SMA-nya itu dari jurusan IPA. Nah, untuk harus memulai pemahaman akuntansinya itu udah harus dari nol, dan pas awal masuk perkuliahan itu kita nggak ngerti apa-apa nih, ngelihat teman-teman kita tuh yang lain udah jauh banget nih pemahamannya dari kita. Nah itu membuat kita tuh ngerasa insecure banget. Boleh gak nih Kak dikasih tahu tips dan trik Kakak beradaptasi di yang lintas jurusan ini? Nah mungkin untuk tips dan triknya yang saya dari Linjur ini, yang pertama itu perluasin pertemanan kita. Nah mungkin kita bisa berteman dengan yang mungkin SMA-nya itu dari SMK ya. Mereka kan udah
dengan akuntansi ini. Nah, mungkin kita bisa belajar dari mereka. Nah, dan yang kedua itu kita harus fokuskan belajarnya kita itu di akuntansi dulu untuk awal perkuliahannya. Untuk yang hal-hal yang tidak bermanfaat itu di skip aja dulu. Itu aja sih. Oke, jadi walaupun kakak insecure, kakak tetap bisa beradaptasi ya kak. Dan caranya tuh memperluas relasi ya kak. Nah, boleh gak nih tips dan trik agar tidak stres berkuliah di jurusan akuntansi kakak-kakak? Yuk. Oke, mungkin kalau dari saya nih ya, tips dan trik untuk tidak stres berkuliah di jurusan akuntansi. Nah, yang pertama mungkin untuk kalau saya kan tadi insecure banget nih dengan teman-teman yang lain. Nah, jangan jadikan rasa insecure kita itu beban di pikiran dan beban kita. Dan terus mungkin kita bisa cari hal-hal yang nggak bikin kita bosen. Kalau saya sendiri sih ikut organisasi gitu. Mungkin dari kakak-kakak yang lain boleh kasih tips and triknya agar tidak stres. Cepat lagi. Oke, yang namanya belajar pasti ada kesulitan. Nah, kita nggak mungkin lah nggak merasa jenuh. Kadang-kadang boleh jenuh, boleh stres. Itu kita ambil aja kayak waktu luang untuk kita merilekskan pikiran, bisa dengan main atau bisa main game misalnya, kalian suka main apa. Dan juga bisa kayak kata kakak tadi, join organisasi. Kenapa? Di situ banyak teman-teman yang bisa istilahnya kita ajak untuk bercerita. Kita bisa bilang apa sih kesusahan kita, apa sih yang bikin kita itu mumet, bad mood hari itu. Ya ceritain aja ke teman-teman kita yang ada di organisasi itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Jadi itu ya kak, agar tidak stres kita masuk organisasi, kita ikut organisasi ya. Baiklah, untuk pertanyaan kelima itu, apakah kakak pernah nggak sih ngerasa salah jurusan? Kalau dari saya sendiri sih enggak ya, karena saya dulunya juga mahasiswa SMK akuntansi juga. Terus ada nggak kakak merasakan penyesalan masuk ke jurusan itu? Kalau dari saya pribadi sampai sekarang sih belum ada penyesalan, karena bagaimana saya belajar di jurusan akuntansi itu udah sesuai dengan ekspektasi saya. Oke, jadi untuk yang terakhir itu alasan kakak bertahan di jurusan itu apa sih kak? Oke, alasan saya bertahan karena saya udah masuk ke dunia perkuliahan jurusan akuntansi, jadi ya harus diselesaikan. Ya betul, harus selesaiin, lakuin terus tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun, agar lebih baik lagi. Keren nih kakaknya. Untuk selanjutnya, baiklah untuk pertanyaan selanjutnya. Nah tadi kan agar tidak stres berkuliah di jurusan akuntansi kan masuk organisasi nih. Nah gimana nih cara kakak memanage waktu antara belajar sama organisasi? Dan tips kakak untuk mempertahankan IPK di sela kesibukan organisasi gimana nih? Oke, jadi sebenarnya agar kita itu bisa memiliki jadwal yang tertata itu bisa dimulai dari menyusun to-do list. Apa yang ingin kita lakukan pertama, apa skala prioritasnya, misalkan tugas ini penting dan deadline-nya misalkan Hamin 2 hari atau besok, misalnya kita kerjain dulu. Dan sambil berorganisasi pun sebenarnya gak masalah, karena kebanyakannya kegiatan organisasi itu nggak menabrak jam kuliah, jadi bisa kita pakai untuk mengerjakan tugas di sela-sela kesibukannya. Siapa tahu di situ kita ada kosong sedikit, kita bisa pakai untuk kerjaan tugas nyicil. Jadi nggak terlalu sulit lah sebenarnya manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Oke, mempertahankan IPK ya.
Tuh, bagi saya sih nggak gede-gede amat ya. Mungkin kalau yang biasa saya lakukan itu di kelas, saya memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan materi itu dengan sungguh-sungguh agar ketika nanti sudah supaya kelas itu kita nggak perlu lagi susah-susah untuk memahami materi yang sedang kita pelajari. Selanjutnya bikinlah catatan atau rangkuman singkat tentang materi yang tadi dipelajari. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Nah, jadi aman lah ya kak. Nah, untuk kakak-kakak yang ikut organisasi nih, apa sih benefit yang kakak-kakak dapetin dalam organisasi ini? Oke, kalau buat saya sendiri ya masuk organisasi yang pertama tuh temen. Nah, temen satu jurusan jadi enak itu namanya kalau mau nanya tugas gitu. Jadi enak koordinasinya gimana. Yang kedua kita bisa kan organisasi banyak acara kan. Nah, jadi saya belajar buat cara merancang acaranya gimana, terus cara nge-manage waktu antara kuliah sama ngadu acara itu kepanitiaannya gimana gitu. Jadi banyak belajar ya kak? Iya. Mungkin teman-teman saya ada yang mau menambahkan? Saya aja. Iya. Oke lah. Kalau dari saya sendiri semenjak masuk organisasi itu saya merasa lebih pede terutama untuk ngomong. Kan saya dulu orangnya introvert, mungkin introvert nggak tahu lah ya, kayak saya takut untuk ngomong di depan umum. Dan semenjak masuk organisasi karena sering kontak dan sering bersosialisasi dengan orang-orang banyak, jadi saya merasa lebih terbiasa untuk ngomong. Terus sama kayak kata teman saya tadi, itu kita dilatih untuk bagaimana cara kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan teman-teman kita, bagaimana cara kita untuk saling membantu satu sama lain juga. Situ menumbuhkan sifat empati kita. Dan mungkin tugas dari saya sama apa lagi. Oke kak, berarti percaya dirinya bertambah ya kak? Semangat ya kak? Oke, ini untuk kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kakak. Dari sekian banyak biro di himpunan mahasiswa akuntansi, kenapa sih kakak milih biro akademik? Mungkin dari kakak. Siap. Oke, kak Sarah. Saya merupakan pilihan pertamanya masuk Himas ini emang biro akademik dan mau banget di biro akademik. Karena pas awal perkenalan Himarsi sendiri kan dipaporin apa tuh namanya proker-prokernya, dan saya merasa jodoh sama biro akademik. Dan pas masuk pun alhamdulillah tidak kecewa dan tidak menyesal untuk dalam biro akademik. Alhamdulillah ya kak. Ya. Oke, mungkin untuk kakak yang lain ada mau nambahin, kak Kevin? Kalau dari saya sendiri kenapa pilih biro akademik ya, itu pertama karena namanya keren, satu. Dan kedua itu karena sejalan dengan tujuan saya, dimana saya ini suka sekali kalau ingin berbagi ilmu dengan orang lain dan juga bertukar pikiran dengan orang lain yang saya temui. Makanya saya lihat biro akademik ini sejalan dengan apa yang saya sukai. Jadi ini itu sih alasan saya masuk biro akademik. Keren ya kak alasannya. Oke, untuk kak Fianto? Alasan saya masuk join dalam biro akademik adalah saya itu tertarik pada program kerjanya itu kelas mengajar. Bagaimana kelas mengajar itu memiliki tujuan yang cukup baik karena ingin mengedukasi para mahasiswa calon mahasiswa baru. Itu yang dulunya mungkin SMA agak kesulitan dalam masuk ke jurusan akuntansi. Benar sih kak, untuk kelas mengajar ini benefitnya banyak banget. Oke, untuk kakak Ocha sendiri? Oke, mungkin kenapa saya milih di biro akademik, mungkin dari awal sebelum ikut organisasi itu kan ngelihat proker-proker kakak-kakak sebelumnya itu banyak interaksi dengan orang-orang, jadi mungkin saya pikir itu bisa membuat saya belajar untuk public speaking dan juga mungkin pemahaman akuntansi
akuntansi saya kan di awal itu sangat minim. Nah, mungkin itu salah satu cara saya untuk menambah pemahaman saya di akuntansi. Tapi Kak, mungkin itu saja sesi Q&A pada disertasi kali ini. Terima kasih kepada Biro Akademik yang telah menyempatkan waktunya di disertasi kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bincang-bincang kali ini adalah untuk menjadi anak akuntansi itu dibilang susah juga tidak dan dibilang mudah juga tidak. Itu tergantung cara kita bagaimana mengatasi kesulitan yang kita rasakan. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk mencoba masuk jurusan akuntansi karena ingin sesusah apapun itu pasti bisa kita hadapi dengan usaha yang maksimal. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian kami tutup disertasi kali ini. Sampai jumpa di disertasi selanjutnya dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel Himaksi FEUBB. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.